بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، kenapa kita perlu berbincang tentang keistimewaan bulan Ramadan? Apa nggak cukup kajian tahun lalu tentang Ramadan? Kajian tahun sebelumnya tentang bulan Ramadan? Dan kita melihat berbincang tentang keistimewaan Ramadan ini satu perkara yang diulang-ulang sebenarnya. Ana tidak akan menyampaikan satu hal yang baru tentang keutamaan bulan Ramadan. Ana insya Allah berbaik sangka bahwa semuanya sudah mengetahui. Tapi ada satu perkara yang membuat kita harus mengulanginya. Manusia itu ketika melihat sesuatu berulang-ulang atau mendengarkan sesuatu berulang-ulang, akhirnya dia jadi tertarik terhadap sesuatu tersebut. Contohnya nih, kenapa iklan di televisi, iklan di medsos, iklan di jalanan, itu adalah sesuatu yang sama yang diiklankan terus. Dan mereka bayar besar untuk mengiklankan itu. Bisa jadi sehari mereka iklankan sebanyak ratusan ribuan kali. Karena sejatinya mereka sedang menjual sesuatu. Dia ingin manusia itu tertarik dan beli. Caranya adalah dengan menonjolkan keistimewaan produk yang mereka jual. Apa sih keistimewaan kalau bicara handphone ya? Kenapa terjadi saingan antara Android sama iOS mengumpamanya? Mereka selalu menampilkan nih, kita punya kelebihan di kamera, kita punya kelebihan di sini, di situ. Karena tujuannya untuk menarik. Dan Allah Azza wa Jalla tahu kita sebagai makhluknya memiliki ketertarikan dengan sesuatu yang indah. Kita itu adalah budak yang biasa bekerja dengan upah. Sehingga Allah jadikan keistimewaan di bulan Ramadan ini agar kita termotivasi untuk mengamalkan amal ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan ini. Sebagian ulama mengatakan man lam ya'rif thawabal a'mal thaqulat alaihi fi jami'il ahwal. Barang siapa yang tidak tahu dengan pahala sebuah amalan, maka itu akan memberatkan dia untuk mengamalkannya dalam semua kondisi. Tapi ketika orang itu tahu dengan gaji dia, tahu dengan apa yang dia cari, maka dia akan tinggalkan keluarganya. Teman-teman nih yang ada di Australia, yang ada di New Zealand, ada di beberapa negeri, kenapa antum keluar ke sana? Ada apa di sana? Mengapa antum siap meninggalkan keluarga antum? Meninggalkan anak-anak, meninggalkan orang tuanya? Pasti karena ada sesuatu yang membuat antum tertarik untuk berada di tempat itu. Maka sekarang orang itu jadi senang dengan bulan Ramadan, bergembira dengan bulan Ramadan, bahkan mengharapkan bulan Ramadan itu cepat tiba. Dan ketika dia berpisah dengan Ramadan, ada kesedihan yang membuat dia menangis, membuat dia kebingungan ketika ditinggal oleh bulan Ramadan. Itu buat orang-orang yang faham dengan keistimewaan bulan Ramadan. Kalau tidak, ada sebagian orang mulai bulan Sya'ban itu sudah mulai ketakutan dengan Ramadan. Ya Allah, Ramadan ini itu. Karena dia tidak tertarik dengan Ramadan. Dan kenapa kita kaji sekarang, Ustaz? Kita udah masuk ya
hari ketiga nih di bulan Ramadan. Nah, kita perlu mengkaji tentang keistimewaan Ramadan supaya kita bisa bertahan sampai akhir Ramadan. Karena ada orang-orang yang semangatnya di awal. Hari pertama dia semangat, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Lama-kelamaan mulai dia jenuh. Mulai dia bosan, mulai dia merasa, ya Allah kok kayak gini ya, ini itu. Dia menanti Syawal. Dia ingin segera Syawal itu tiba. Sehingga dia kehilangan banyak fadilah bulan Ramadan. Karena semangat dia sudah habis. Padahal kita harus terus berlari mengejar keutamaan Ramadan ini sampai selesai jemaah. Apa aja keutamaan bulan Ramadan? Subhanallah jemaah ya. Ada banyak peristiwa yang seharusnya media dunia itu meliput peristiwa. Kalau dikatakan ada 3 atau 4 peristiwa yang seharusnya Anda sampaikan, media-media di dunia ini menonjolkan hal ini agar manusia tercengang dengan kejadian yang tidak biasanya. Antum lihat kemarin di Indonesia ada suara menggelegar, ribut semuanya. Ada ini, ribut semuanya. Apa 3 peristiwa yang agung ini jamaah? Yang pertama, peristiwa dibukanya pintu surga. Orang pembukaan Olimpiade, pembukaan pembukaan stadion, pembukaan ini itu, pembukaan pameran, Masya Allah, semua media meliput. Kenapa pembukaan surga, pintu surga lagi dibuka ini? Kenapa media tidak meliputnya? Kalaupun ada berita, ada secuil, dia menginformasikan dengan malu-malu. Seharusnya datang semua kamera itu. Ketika dijelaskan tentang dibukanya pintu-pintu surga mulai awal malam Ramadan. Peristiwa kedua yang tak kalah hebatnya itu peristiwa ditutupnya pintu-pintu neraka. Kita selalu berdoa dalam sholat kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kita takut dengan adab jahannam. Dan mulai awal Ramadan pintu itu ditutup. Apa enggak seharusnya media itu sejak sebulan sebelumnya sudah mengingatkan, insya Allah para jamaah ya, kita akan menyambut hari atau sebuah malam yang pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Dan peristiwa ketiga yang tak kalah penting adalah dibelenggunya ribuan miliaran setan. Itu di awal malam Ramadan. Subhanallah jamaah. Kalau pakai bahasa polisi ya, ditangkapnya seorang perampok itu ya, perampok ulung atau maling motor atau begal yang sudah puluhan tahun meresahkan masyarakat, itu semua media akan meliput dan memblow up berita tersebut. Gimana kalau yang ditangkap ini adalah setan-setan, musuh kita, yang selama ini godain kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة. سبحان الله جماعة. Seharusnya kita benar-benar bergembira dengan Ramadan. Ahibbatifillah, kalau bicara
keistimewaan bulan Ramadan, maka kita perlu mempersiapkan diri untuk mengingatnya, untuk mencatatnya, baik dicatat di buku kita atau dicatat di hati kita. Karena sekali lagi kita berbincang tentang sesuatu yang seharusnya memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini. COVID-19, mau ada apapun, yang jelas kita berada di bulan yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal di antara semua bulan. Baik, keutamaan yang selanjutnya berkaitan dengan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana momentum diangkatnya derajat kita itu sangat besar sekali. Antum bisa lihat orang-orang yang melanjutkan tadi kuliah, ambil S1, dia ambil S2, ambil S3, di mana ada kesempatan dia berangkat ke tempat itu. Kalau mungkin yang jadi pejabat negara, dia ingin naik lagi jabatannya, yang di militer dia ingin bintangnya bertambah. Nih di bulan Ramadan, subhanallah, Allah menjadikan peluang untuk diangkat derajat kita itu sangat besar sekali. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada dua laki-laki dari Bali. Bali itu nama kabilah, datang ke tempat Nabi alaihi salatu wassalam ke kota Madinah. Mereka masuk Islamnya bersamaan. Cuma yang membedakan dari dua orang ini, yang satu lebih tekun beribadah, lebih sungguh beribadah, dan akhirnya dia ikut dalam satu peperangan dan mati syahid. Sedangkan yang satunya biasa-biasa aja, tapi umurnya setahun kemudian baru meninggal dunia, dan matinya juga tidak mati syahid, tidak mati di medan perang, mati biasa. Kemudian Talha bin Ubaidillah menceritakan, setelah kematian dua orang itu, aku bermimpi. Dalam mimpiku itu, dia mengatakan, fara'aitu fil manam baina ana inda babil jannah. Ketika itu aku sedang di pintu surga dalam mimpinya. Idza ana bihima, tahu-tahu kelihatan dua sahibnya ini, yang dari kabilah Bali ini, ada di situ kata dia. Fa kharaja kharijun minal jannah. Tahu-tahu ada yang keluar dari surga menyuruh masuk satu orang yang matinya terlambat, yang biasa-biasa aja. Setelah beberapa waktu kemudian keluar lagi itu dari surga yang memanggil orang yang mati syahid. Setelah mimpi itu, Talha menceritakan kepada orang-orang di kota Madinah, sehingga mimpi Talha menjadi buah bibir di kota Madinah. Orang pada membicarakannya, dan orang-orang pada takjub, heran mereka, kenapa yang mati syahid itu kok terlambat masuk surganya. Sampai informasi itu ke Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi balik bertanya kepada mereka, mimma ta'jabun, apa yang membuat kalian heran? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, tuh orang mati syahid, ibadahnya lebih semangat daripada yang mati selanjutnya, tapi kok bisa masuk surganya terlambat. Nah, dalam mimpi itu akhirnya datang lagi orang yang dari dalam surga itu mengatakan kepada Talha, engkau belum tiba waktumu. Akhirnya Talha bangun. Lalu Nabi SAW mengatakan, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sana. Bukankah orang ini hidup setahun kemudian dari orang yang mati duluan? Umurnya lebih panjang. Kalau bicara kelahiran mereka bareng, karena mereka masuk Islamnya bareng, bisa disebut kelahiran mereka sama. Jadi kalau ada orang sama-sama umurnya 30 tahun, kemudian yang ini 31 tahun kan, beda setahun umurnya. Ini orang beda setahun umurnya.
Maka Nabi menjelaskan alaihi salatu wasallam, bukankah dia hidup setahun kemudian? Ada tambahan umur setahun buat dia. Qalu bala, iya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa adraka Ramadan. Dan dalam setahun itu dia mendapati bulan Ramadan. Fasam. Ini yang penting. Bukan sekedar hadir di bulan Ramadan, tapi dia hadir di bulan Ramadan dan di situ dia berpuasa. Banyak orang Islam 40 tahun berRamadan tapi tidak berpuasa di bulan Ramadan. 30 tahun berRamadan, hadir di bulan Ramadan. Ini orang, kata Nabi SAW, dia hidup setahun kemudian sampai mendapati bulan Ramadan. Fasama, kemudian dia puasa di bulan tersebut. Wasalla kada wa kada min sajdatin fis sana. Kemudian bayangkan berapa rakaat dia sholat selama 1 tahun. Qalu bala ya Rasul. Iya, tentunya lebih banyak. Kalau dilihat bagaimana dia mendapati bulan Ramadan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ard." Kalian tahu derajat antara dua orang tersebut, jaraknya lebih jauh antara langit dan bumi. Hadza Ramadan. Kita sekarang sedang berada di dalamnya. Apakah kita akan merasa berat menghadapi bulan Ramadan ketika kita sedang mengejar derajat yang tinggi? Itu orang-orang yang mengejar derajat, yang ingin dapat bintang. Dari kombes menjadi bintang 1, dari bintang 1 mau bintang 2. Masa penantian mereka itu Masya Allah. Setiap ada momentum yang memungkinkan mereka untuk naik, mereka kejar, mereka semangat. Dan kalau bicara kuliah, di mana ada kesempatan untuk S2, mereka langsung mengambilnya. Ada kesempatan untuk PhD, dia langsung mengambil. Baik, keutamaan yang selanjutnya, Ramadan ini memberatkan timbangan kita, jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sayang sama kita. Beliau berusaha untuk menjelaskan tentang amalan-amalan yang kalau bicara skala prioritas, kita dikasih tahu nih amalan yang lebih baik dari ini lebih utama dari ini. Kenapa? Karena nanti amalan itu akan ditimbang. Kalau bicara tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah bukan hanya memperbanyak amalan, tapi bagaimana dapat amalan yang paling baik. Untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Dan amalan itu ada bobotnya. Sehingga kalau kita bicara sholat, dengan puasa, dengan zakat, tentu berbeda-beda. Beramal di bulan Ramadan, beramal di bulan lainnya. Nanti itu sama amalannya, tapi bobotnya berbeda. Dan Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ fahuwa fi 'ishatir radiyah. Tuh, orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Adapun yang berat amal keburukannya, ada orang berbuat dosa di bulan Ramadan beda dengan berbuat dosa di bulan Sya'ban, berbuat dosa di bulan Syawal. Dan Rasulullah SAW menjelaskan tentang ibadah puasanya. Puasa di luar Ramadan, apalagi puasa di bulan Ramadan. Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling mulia? Beliau mengatakan, alaika bis-saum fa innahu la idla lahu, rawahu An-Nasa'i. Beliau mengatakan, hendaklah engkau banyak-banyak puasa. Dawamkan tuh puasa. Itu amalan yang gak ada tandingannya. Secara pahala, Masya Allah, ibadah puasa ini. Dimana orang meninggalkan nafsunya, meninggalkan makan dan minumnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu bi 10 amthaliha ila 700 dhi'f ila ma sya Allah. Semua amalan anak Adam itu dilipat gandakan.
Ini, jadi kalau bicara pahala, amalan itu dilipat gandakan nama Allah Azza wa Jalla. Kalau niat, Allah kasih pahala niat dia. Tapi kalau amalan, dia sudah ngamalkan, semua dilipat gandakan. Ada yang dilipat gandakan jadi 10 kali lipat, ada yang sampai 700 kali lipat, ada yang sampai lipatan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa. Jadi kalau ukuran amalan lainnya itu sudah terhitung, takarannya udah jelas. Allah sebutkan kecuali puasa. Puasa itu milikku. Artinya ini spesial untuk Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzibi, aku yang akan kasih balasan. Gimana tidak? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Itu orang meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya karena aku. Tatkala orang-orang mungkin ingin menikmati hidup, ingin memuaskan perutnya, ini orang nahan diri, tidak makan, tidak minum. Di kamar pun tatkala dia sendirian, nggak ada orang melihat, dia tetap tidak makan dan tidak minum. Karena Allah Azza wa Jal, lisaim farhatan, Nabi SAW menjelaskan orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrih, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan tatkala dia berbuka, dan kegembiraan tatkala dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya nggak ada yang tahu pahala puasa ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Kalau yang lainnya, para malaikat nyatet. Mereka tahu dengan pahala yang sudah Allah berikan kepada orang yang bersedekah, kepada orang yang sholat. Tapi untuk puasa, spesial banget puasa jemaah. Apalagi di bulan Ramadan. Maka saatnya kita ini memanfaatkan bulan yang istimewa ini untuk mendapatkan pahala yang memberatkan timbangan kita. Puasa itu aja, belum ibadah yang lainnya di bulan Ramadan. Puasa aja. Kemudian yang ketiga, puasa ini di bulan Ramadan khususnya dapat menyelamatkan kita dari kobaran api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Perisai dari apa? Perisai di dunia. Dari akhlak buruk, dari perilaku buruk, perisai dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk, dan perisai dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-siyamu junna wa hisnun hasinun minan nar. Rawahu Ahmad. Puasa itu perisai dan benteng yang sangat kokoh dari api neraka. Gimana kita nggak gembira dengan bulan Ramadan tatkala sekarang ini kita memperbaiki benteng kita. Semua akan melewatin api neraka. Subhanallah jamaah.